Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Esti Malayona, perwakilan dari Laundry Rumah Sakit Hikmat Sehat Afiat Kota Depok, ingin menyampaikan materi mengenai pengelolaan linin dan laundry. Materi pokoknya, pertama pendahuluan, dasar hukum pengelolaan linin rumah sakit, pengertiannya, standar pelayanan minimal laundry rumah sakit, pengelolaan linin, dan pencatatan pelaporan, monitor, dan evaluasi. Untuk pendahuluannya, linin merupakan salah satu kebutuhan pasien di rumah sakit yang dapat memberikan dampak kenyamanan dan jaminan kesehatan. Mengapa? Karena linin yang tercemar oleh darah atau cairan tubuh pasien dapat menularkan penyakit melalui kontak langsung apabila tidak ditangani dengan benar. Selanjutnya, pengelolaan linin yang buruk juga akan menyebabkan potensi penularan penyakit bagi pasien, staf, dan pengguna linin. Ini dari sumber PMK nomor 7 tahun 2019. Manajemen linin, ini untuk kemarin akreditasi, alhamdulillah kita sudah paripurna ya. Ini kan elemen penilaiannya ada di PPI 6 untuk laundry. Nah, rumah sakit merupakan pengelolaan linin laundry sesuai proses PPI dan peraturan perundang-undangannya. 1. Ada unit kerja pengelolaan linin atau laundry yang menyelenggarakan pelaksanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Prinsip-prinsip PPI diterapkan pada pengelolaan linin dan laundry, termaksud pemilahan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyimpanan, serta distribusi. 3. Ada bukti supervisi oleh IPCN terhadap pengelolaan linin dan laundry sesuai dengan prinsip PPI, termaksud bila dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit. Untuk dasar hukumnya dari PMK nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pelayanan linin di rumah sakit, terus PMK nomor 7 tahun 2019 tentang persyaratan kesehatan lingkungan rumah sakit, serta pedoman manajemen linin rumah sakit tahun 2004 standar pelayanannya, dan pelayanan minimal rumah sakit tahun 2012. Pengertian linin. Linin rumah sakit atau bahan atau kain yang digunakan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lain, contoh penutup tempat tidur seperti laken atau stik laken, sarung bantal, selimut, linin kamar operasi seperti duk, jas operasi, dan lain sebagainya. Linin infeksius pengertiannya yaitu linin yang terkontaminasi oleh darah atau cairan tubuh pasien. Untuk pengertian laundry rumah sakit adalah suatu unit atau tempat di rumah sakit yang melakukan pencucian, memproses linin kotor sampai menjadi linin bersih yang siap pakai. Tugas pokok dan fungsi instalasi laundry. Yang pertama, tujuan pokoknya menyediakan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan, pencucian, penyiapan, penyaluran, atau distribusi linin. Terus fungsinya yaitu 1. Perencanaan dan penyediaan bahan habis pakai linin, deterjen, chemical, dan lainnya. 2. Penyelenggaraan urusan pelayanan pencucian linin. Standar pelayanan minimal laundry rumah sakit. 1. Ketersediaan pelayanan laundry yaitu pedoman dan prokesnya. 2. Ada penanggung jawab pemeliharaan laundry atau SK direktur. 3. Ketersediaan fasilitas dan peraturan pelayanan laundry sesuai kelas atau di rumah sakit. 4. Ketepatan waktu penyediaan linin untuk rawat inap dan rawat jalan 100% hasilnya. Ketepatan pengelolaan linin infeksius 100%. Ketersediaan linin minimal 2 set per tempat tidur. Ketersediaan linin steril untuk operasi 100%. Ini standarnya ya. Untuk standar lininnya, standarisasi linin meliputi 1. Standar prosedur, standar desain, standar materi, standar ukuran, standar jumlah, dan standar penggunaan.
Menentukan jumlah kebutuhan linin rumah sakit, ini standarnya bisa kita hitung melalui jumlah tempat tidur, jumlah bornya, dan part stoknya kali 1 untuk 2 kali kapasitas dan 3 kali kapasitas, pakai cuci dan simpan. Standarisasi laundry, yang pertama ini untuk suhu pencuciannya itu sekitar 60-70 derajat Celcius dalam waktu 25 menit atau 90 derajat Celcius dalam waktu 10 menit. Ini bisa dimodifikasi dengan masing-masing mesin cuci, sesuai dengan masing-masing mesin cucinya maksudnya. Lalu yang kedua, penggunaan jenis deterjen dan disinfeksi untuk proses pencucian dilengkapi informasi data keamanan bahan atau MSDS agar penanganan risiko paparan dapat ditangani secara cepat dan tepat. 3. Standar kuman linin bersih setelah proses cuci tidak mengandung 20 CPU per 100 cm. 4. Alur masuk linin kotor dan keluar linin bersih harus berbeda. 5. Ruangan laundry dilengkapi dengan ruangan menjahit, gudang, penyimpanan chemical, pemantauan kelembapan, dan simbol-simbol keselamatan. Pengelolaan linin adalah suatu kegiatan mulai dari pengumpulan linin kotor, pengangkutan, transportasi, pencucian, pengeringan, penyetrikaan, penyimpanan, distribusi, sampai dengan penggunaan linin yang sudah bersih. Alur linin ini bisa dilihat ya dari mulai dari ruangan, dari unit itu diantar ke unit laundry. Untuk serah terimanya ada pencatatannya, ada buku serah terima, lalu masuk ke mesin cuci. Mesin dari laundry ini dibedakan mesin cuci infeksius dan non infeksius. Lalu setelah dicuci ada pengeringan, lalu pelipatan, pengepakan sudah langsung di sini dipisahkan di unit masing-masing, sudah terpisah. Setelah itu baru bisa didistribusikan atau diambil oleh unit lain yang menggunakan. Untuk serah terima linin bersih juga ada pencatatannya. Kami di sini ada F1 untuk pencatatannya. Ini contoh jalur yang terpisah antara linin bersih dan linin kotor. Pengelolaan linin memenuhi ketentuan laundry sesuai dengan standar, yaitu kalau kita di sini sudah punya laundry sendiri, jadi laundry rumah sakit sendiri. Mungkin kalau yang tempat lain ada outsourcing atau sewa linin dan lain sebagainya dengan MOU tentunya. Awal untuk pengelolaan linin yaitu pengumpulan. Petugas laundry atau unit pengguna mengantar linin kotor ke ruangan laundry menggunakan troli tertutup dan plastik kuning. Dan selanjutnya pemilahan linin infeksius dan non-infeksius dilakukan petugas ruangan, ditempatkan pada kantong plastik yang sudah dihitung sesuai dengan jumlah dan labelnya. Selanjutnya dihitung dan dicatat linin di buku catatan atau formulir. Pengangkutannya menggunakan troli, salah satu contohnya untuk di kita ada troli kuning ya, seperti ini juga. Selanjutnya penanganan linin di ruang perawatan. Yang pertama pengertian linin pasien, pengumpulan linin infeksius dan pengumpulan linin non infeksius dan transportasinya. Linin pasca penanganan pasien COVID-19 adalah linin infeksius. Ini bed making dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Itu ada jadwal kami tersendiri, pembatasan petugas untuk ke ruangan pasien COVID juga. Penggantian linin pasien COVID, ini standarnya sama dengan pasien yang lain sebenarnya, tapi tidak ada bedanya. Tapi ini diperuntukkan untuk linin infeksius, yaitu linin
tidak diletakkan di bawah atau di lantai, langsung dimasukkan ke dalam kantong plastik kuning. Terus pastikan tidak ada terbawa seperti alkes, kertas, feses atau diapers dan lain-lainnya. Terus petugas menggunakan APD sesuai dengan tingkat resiko dilakukan oleh perawat. Selanjutnya pengumpulan linin infeksius. Itu petugas perawatan mengumpulkan linin infeksius dari kamar pasien, lalu mengumpulkan atau menggunakan APD petugas. Selanjutnya seluruh linin infeksius diletakkan pada ruang tertutup yang tidak bisa terjangkau oleh pasien, seperti spoolhawk yang disimpan tertutup juga. Selanjutnya transportasi linin kotor. Petugas linin melakukan pengambilan atau mengantar linin kotor dengan petugas ke ruangan laundry, dengan sebelumnya sudah dicatat jumlah dan jenis lininnya. Untuk transportasi linin digunakan troli yang tertutup dan sebelumnya dimasukkan ke dalam plastik kuning. Petugas linin menggunakan APD sesuai dengan standar. Selanjutnya yaitu pencucian. Sebelum mencuci linin, setelah melakukan serah terima, ditimbang sesuai dengan beratnya, dimasukkan ke dalam mesin cuci, dan untuk chemicalnya untuk di kami sudah diatur dalam mesin cuci itu sendiri. Lalu membersihkan linin kotor atau linin kotor dan tinja, urin, muntahan atau sebagainya itu sudah dibersihkan di ruang perawatan sebelum dimasukkan ke dalam plastik kuning. 4. Mencuci dikelompokkan berdasarkan tingkat kekotorannya. Maksudnya linin-linin yang infeksius tinggi itu lebih dipisahkan daripada linin yang lebih sedikit infeksiusnya. 5. Linin infeksius sudah pasti akan terpisah dari linin non-infeksius. Bahan pencucian atau chemical di kami ada beberapa macam. Untuk disinfektan, membunuh kuman, ada emulsi, mempercepat pembasahan, pengemulsian antara minyak dan air itu untuk memisahkan. 3. Alkali untuk menstabilkan pH airnya. 4. Deterjen mengangkat kotoran. 5. Klorin bleach itu pemutih, tapi untuk saat ini kami sudah tidak menggunakannya. 6. Oksigen bleach yaitu pencerah, karena sudah digantikan dan bisa digantikan dengan oksigen bleach. 7. Netralizer atau shore, ini netral. 8. Softener atau pelembut. Pengeringan dan penyetrikaan. Setelah dicuci langsung dimasukkan ke pengering setelah pencucian dan mencegah perkembangan kuman yang tidak mati dalam proses pencucian. Pengeringan dilakukan dengan mesin pengering, suhu kurang lebih 70 derajat Celcius, dan untuk saat ini tidak disarankan untuk dijemur di bawah sinar matahari. Penyetrikaan juga begitu, digunakan suhu 70 sampai 127 derajat Celcius. Ini salah satu contoh mesin pengering. Ini flat iron. Ini yang manualnya. Ini penyetrikannya juga. Untuk penyimpanan, untuk saat ini kita sudah ada lemari penyimpanan terbuat dari stainless, tidak terbuka seperti ini ya. Kita sudah punya, setiap unit masing-masing sudah tersedia lemari stainless yang tertutup sehingga aman. Linin disimpan dalam lemari yang tertutup, disusun sesuai dengan jenis dan milik unit.
penyimpanan sistem FIFO atau 5 in 5 out. Jadi yang terakhir digunakan didahulukan dulu, jangan sampai dia tidak digunakan, jadi dimajukan. Ini sistemnya kalau misalkan linin itu banyak dan menggunakan sistem sentralisasi. Untuk saat ini kita belum sentralisasi. Suhu ruangan untuk penyimpanan antara 22 derajat sampai 27 derajat dengan kelembapan 45 sampai 75. Lemari penyimpanan linin harus berjarak 4 sampai 6 inci dari lantai dan tidak boleh menempel pada dinding. Untuk distribusi, petugas biasanya dilakukan oleh petugas unit untuk mengantar dan mengambil linin bersih. Linin bersih diserahkan dalam keadaan terbungkus rapih dan sudah tertutup. Troli yang digunakan untuk membawa linin bersih itu berbeda dengan troli yang digunakan untuk linin kotor. Ini alur sirkulasi linin di rumah sakit, yaitu unit atau user pengguna itu dengan menggunakan APD mengantar ke laundry untuk dipisahkan untuk linin yang tercemar dan tidak tercemar atau linin infeksius dan non infeksius. Seharusnya selanjutnya serah terima linin itu ditimbang, tetap menggunakan APD petugasnya, lalu dicuci, dikeringkan. Untuk linin yang non steril langsung bisa didistribusi, untuk yang steril diambil oleh petugas CSSD, selanjutnya ke pengguna lagi. Ini contoh alat APD, ini untuk petugas mencuci, kurang kacamata Google-nya. Kewaspadaan petugas laundry. Semua petugas laundry hendaknya waspada akan resiko terkena benda tajam yang tertinggal linin kotor. Pakai APD sesuai ketentuan SPO dan bekerja juga sesuai dengan SPO. Semua petugas laundry hendaknya mendapat vaksinasi hepatitis A dan hepatitis B. Peran PPI di laundry: 1. Kepatuhan terhadap kewaspadaan standar. 2. PPI dilaksanakan di setiap prosedur pengelolaan linin. 3. Pengembalian lingkungan dan bebas dari serangan kecoa, serangga, binatang, dan lain-lain. 4. Pengelolaan limbah. 5. Regulasi keselamatan petugas. 6. Prosedur pengelolaan linin kotor, bersih, dan steril. Monitor dan evaluasi. Untuk monitor, tujuan untuk memperbaiki sistem pelayanan dalam upaya peningkatan mutu. Aspek yang dimonitor: sarana dan prasarana, peralatan, selanjutnya SPO, kebijakan, dan visi misi. Terus lama atau waktunya pelayanan, dan serta kualitas dan kuantitas. Ruangannya untuk suhu, cahaya, dan sirkulasi udaranya, kebisingan, kelembapan dan debu. Kualitas airnya tidak berbau, pH antara 6,5 sampai 7, konsentrasi Fe maksimal 0,1 ppm, konsentrasi Mn maksimal 0,05 ppm. Pemeriksaan air bersih dan air limbah minimal dilakukan 6 bulan sekali. 2. Supervisi atasan. 3. Audit PPI dan IPCN. Ini sudah, alhamdulillah sudah terlaksana. Ini contoh audit IPCN-nya, dokumentasi, dan ini sudah. Nah, selanjutnya kesimpulan: pengelolaan linin yang benar baik di ruangan maupun di unit laundry dapat memutus mata rantai penularan mikroorganisme dan dapat menghasilkan linin yang bersih dan hygiene. Linin yang bersih dapat memuaskan dan memberikan rasa aman kepada petugas, rasa aman dan nyaman kepada pasien, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Unit laundry harus mempunyai pedoman, panduan, dan SPO yang jelas dan dipahami oleh semua petugas.
tersedia alat pelindung diri yang sesuai. Petugas atau staf unit laundry harus mendapat pelatihan dan pengawasan secara rutin. Petugas dan staf wajib menggunakan APD saat bekerja. Petugas dan staf wajib mendapatkan vaksinasi. Sebelum saya akhiri materi ini, ada satu pertanyaan dan nanti bisa teman-teman jawab di sesi post-test. Dan pertanyaannya adalah, mengapa linin dapat memberikan dampak kenyamanan dan jaminan kesehatan untuk pasien di rumah sakit? Sekian materi yang sudah saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.